الفاتحة رسول الله وعلى رسول الله وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرواح من شيخنا وأساتذتنا والآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجيراننا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات على منهج الشيخ نسير الإمام الحبيب أبو بكر بن علي المشهور وعلى منهج الشيخ نسير الإمام الحبيب عمر بن حماد عبد بن محمد بن سالم بن حبيب بن الشيخ أبو بكر بن سالم بسر النبي وبسر آل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما لائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Jadi syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah Allah kembali mengizinkan kita untuk dapat berhadir berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat berhadir mendengarkan akan ilmu-ilmu agama yang dimana dengan harapan mudah-mudahan dari setiap apa yang kita dengar ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, sehingga ilmu yang bermanfaat ini akan menjadi bekal manakala ketika kita berada di alam barzakh atau di alam kubur kita kelak. Mudah-mudahan yang kita tuntut dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Sampai kepada hadis yang ke-49, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni'mal idamu al-khal, rawahu Muslim. Ini baginda Muhammad mengajarkan kepada kita bagaimana cara agar ketika kita menjamu tamu apa yang harus kita berikan kepada mereka. Dikatakan oleh baginda Muhammad, ni'mal idam, sebaik-baik hidangan yang dihidangkan untuk tamu atau untuk orang-orang yang berkunjung ke rumah kita, al-khal. Al-khal itu cuka. Minimal kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun yang kita berikan kepada tamu. Kalau zaman kita ini minimal banyu putih, itu yang sekurang-kurangnya. Ada tamu datang ke rumah kita berikan seminimalnya banyu putih. Nah, tapi kalau belum puasa jangan suruh banyu putih. Di sini udah puasa. Nah, jadi apa? Ketika kita ada tamu, ada orang datang ke tempat kita, minimal kita berikan sesuatu yang dapat kita beri kepada mereka. Banyu putih, karena orang-orang yang kedatangan tamu itu pun buntung. Tamu itu datang datang dengan apapun niat mereka datang ke rumah pian, buliknya mereka membawa dosa-dosa bagian pian yang ada di rumah itu. Nah, jadi buntung. Makanya orang-orang terdahulu itu mereka senang manakala dikunjungi, dielangi, himung. Kalau orang kita ini beelang terus menghabiskan makanan daya lain tidak. Orang kita ini kadang menghadap, kadang mengganang apa setelah jauh dari kejadian yang ada ketika itu. Wujud secara kasat mata, makan, minum, di rumah kita tetapi itu sebenarnya mereka membawakan dosa kita keluar. Satu langkah keluar dari rumah itu sudah dosa orang rumah itu gugur, sudah habis. Masya Allah, luar biasa. Makanya dikatakan di dalam manaqib Khadijatul Kubra, rumah Khadijah itu rumah tamu, siapapun hendak datang silakan, kemudian pergi. Rumah baginda Muhammad, orang hendak bertamu silakan, kemudian setelah itu pergi. Masya Allah. Karena orang-orang seperti itu mereka tahu apa yang mereka dapatkan dari ketika orang berziarah ke rumah-rumah mereka tersebut. Dosa pian dibawa oleh orang itu keluar. Makanya itu luar biasa. Ada orang saleh di Hadramaut itu, manakala ada tamu, ada seminggu kada sing datangan tamu, sebulan kada sing datangan tamu, disuruhnya orang datangan, ayo datangan ke rumah Anda. Sekitar membawahi dosa-dosa. Bukan berarti dosa kita diberatakan kepada orang yang datang itu kada. Ini membawa keluar sehingga manakala langkah demi langkahnya melangkahkan guguran dosa atau habis. Nah, bukan berarti dosa kita dibebankan lawan orang itu kada. Nah, jadi seperti itu.
Jadi ada pian orang-orang seminggu kadang-kadang ada sing datangan tamu di kiaunya istilah mengiau orang tuh, masya Allah, datangan orang yang letak nah burikan membawa dosa kita. Ada yang sebulan ada sing datangan tamu di kiau, orang-orang sekitaran di kiau datang, kemudian masya Allah, seperti itulah orang-orang dahulu. Kalau orang gitu, wah ini lain sudah, pola pikirnya, pandangnya berbeda sudah. Hadis yang ke-50, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal turzaquna wa tunsaruna illa bidu'afaikum. Kita ini, ujar Nabi, terkadang itu kada sadar diberi rezeki oleh Allah Ta'ala kita, atau dimenangkan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita itu dengan apa? Terkadang yang membuat kita dapat rezeki adalah orang-orang lemah. Ada di keluarga kita orang yang kada kuat, kada mampu, kada ini, kada itu dan lain sebagainya. Dengan sebab mereka lah rezeki kita dilancarkan oleh Allah, sehingga kita kawan berbagi kepada mereka. Jadi makanya Nabi Muhammad itu sering mengatakan, kalian ini mendapatkan nikmat terkadang dari orang-orang yang kalian kada tahu. Dengan sebab mereka itu lalu kalian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ujar para ulama kita, di tengah keluarga kita ada orang yang kada mampu, ada orang yang ini itu dan sebagainya. Jangan pian kira pian dapat rezeki itu karena usaha pian, kada. Pian dapat rezeki bukan karena usaha yang pian usahakan. Tapi kalau kita berbicara hakikat rezeki, itu Allah yang memberi. Contoh, pian begawi, masya Allah, karena begawi lalu pian dapat gaji setiap bulan, dapat upah setiap hari karena pian begawi. Bujur itu secara kasyaf matanya karena pian begawi, tapi pulang kita kembalikan pian kada bakalan kawa begawi kecuali siapa nang bertolong pian begawi itu. Nang molah batis pian kawa begarak siapa? Nang molah tangan pian kawa begarak siapa? Nang molah mata pian kawa bebuncalak siapa? Nang molah telinga pian kawa mendengar siapa? Nang molah mutung pian kawa berpender siapa? Allah. Makanya rezeki itu sebenarnya kalau kita membicarakan tentang hakikat rezeki itu datang dari siapa? Allah yang memberi. Gawian kita atau perantara, usaha, janganlah perantara saja itu. Makanya orang-orang kita harus jeli, nikmat datang dari Allah, syukuri. Terkadang orang-orang kita, ujar baginda Muhammad, diberikan rezeki, diberikan nikmat karena ada orang-orang tua, ada kekanakan-kekanakan di rumah kita. Makanya ada yang letak seringkali kita dengar banyak anak banyak rezeki. Disitulah janji sudah karena kekanakan nang masih halus, nang masih gara kalau begawi itu dhaif, lemah ngarannya. Berapa banyak orang-orang kita diberikan rezeki oleh Allah karena sebab orang-orang yang lemah tadi, baik kekanakan ataupun orang tua yang sudah kada kau begawi lagi, yang sudah kada kau apa-apa lagi. Makanya kita ini jangan sesekali memikirkan nikmat rezeki itu datang karena kitanya. Itu luput sudah. Kalau karena kitanya itu luput sudah. Makanya kalau kita kembali akan mungkin karena sidin-sidin ini ulun dapat rezeki, mungkin karena sidin-sidin ini ulun dapat nikmat, hanya kayak itu. Lah. Tuh. Kemudian ujar Nabi, wa tunsaruna illa bidu'afaikum, dan kalian dimenangkan di dalam peperangan, dimenangkan dalam hal apapun itu berkat orang-orang yang dhaif, yang lemah, yang ada di sekitaran kita atau di keluarga kita. Masya Allah, tabarakallah. Peperangan yang terjadi zaman baginda Muhammad, jangan kita kira peperangan itu karena dihadiri oleh orang-orang hebat, orang-orang jagau, orang-orang yang kawa berperang memerangi 10, memerangi 5 orang sekaligus, 1 berbanding 5. Kada mesti. Keberapa banyak peperangan dimenangkan oleh umat Islam karena apa? Yang dipandang oleh Allah tuh orang-orang fakir, miskin, orang-orang tuha, perempuan-perempuan yang sudah janda, anak-anak yang baru lahir, anak-anak yang baru umurnya beberapa tahun. Karena mereka itu kita diberikan rezeki dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian hadis yang ke-51, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'. Ujar Nabi, celaka orang-orang yang mutanatti itu berlebihan dalam berpander, berlebihan dalam berkelakuan, melakukan satu perbuatan pun juga berlebihan. Itu celaka orang itu. Karena apa? Kita sebagai seorang muslim sejati itu, kita ini disuruh untuk bisa menempatkan sesuatu di tempatnya. Menempatkan sesuatu di tempatnya. Nah itu.
mengatakan kata-kata yang pas, yang layak untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, melakukan satu perbuatan yang dapat diterima oleh orang-orang itu. Karena kalau kita melakukan satu perbuatan berlebihan, maka celaka kita ya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah berpender. Makanya begitu banyak orang-orang yang berpender berlebihan, pada akhirnya mereka celaka. Apalagi orang dahulu itu masya Allah, orang-orang jahiliyah itu sebelum Islam, berapa banyak mereka mati karena lidah mereka. Sampai zaman kita ini pun masih ada nggak itu, berapa banyak orang-orang yang mati karena lidahnya. La ilaha illallah. Kadang-kadang kamu menjaga muntung, kadang-kadang kamu menjaga penderan, akhirnya celaka, akhirnya binasa. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat pada saat. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi, la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Walladzi nafsi biyadihi, Nabi Muhammad di sini berqasam, bersumpah. Ujar Nabi Muhammad, "La yu'minu 'abdun." Tidaklah beriman seorang hamba, tidaklah beriman ini maksudnya tidaklah sempurna imannya seorang hamba hatta yuhibba, sehingga ia mencintai apa yang ada pada saudaranya tersebut. Nah, apa yang ada pada saudara kita, ketika kita cinta, ketika kita suka dengan apa yang ada pada mereka, melebihi daripada diri kita, melebihi daripada kecintaan sesuatu itu kepada diri kita, maka itu tanda orang sempurna imannya. Nah, ujar Nabi Muhammad, la yu'min, tidak sempurna keimanan seseorang hamba manakala ia masih egois. Bahasa singkatnya egois. Arti egois apa? Bila orang dapat melakukan perbuatan baik, lalu ada sesuatu dalam hati yang ada geretek-geretek negatif atau hal-hal yang kada baik, maka itu tidak dianjurkan di dalam Islam. Seharusnya kita apa yang diperoleh oleh saudara kita, kita senang melihatnya, kita himung melihatnya. Saudara kita dapat kawan nukar kendaraan, himung kita, jangan beriri. Malahan karena kita iri itu begitu banyak hamba-hamba Allah celaka karena irinya mereka terhadap orang-orang lain. Nah, makanya singkat ujar para ulama kita, ketika ada orang diberikan rezeki kenikmatan oleh Allah, masya Allah, bersyukur juga kita umpat himung. Dan kita umpat himung, maka ketika itu nikmat rezeki yang Allah berikan kepada orang tersebut akan menjangkit kepada kita. Itu bagi orang-orang yang himung. Tapi kalau bagi orang-orang yang iri, dengki, itu sudah celaka akan Allah berikan kepada mereka. Makanya bila kita melihat ada saudara kita dapat nikmat, alhamdulillah, syukurnya nyawa kawan nukar kendaraan, mudahan ada kawan jual nukar kendaraan, dan itu syukurnya nyawa kawan nukar mobil, mudahan ada kawan jual nukar mobil. Jadi seperti itulah orang-orang kita. Pikiran itu pikir positif, nah pikir positif. Lawan, ada banyak orang pernah bercerita, sudah lawan ulun guru, sudah berapa banyak ulun, sudah berapa lawas ulun ini, setiap kali melihat orang, ulun doakan orang itu sugih. Ulun doakan kayak apapun keadaannya, orang tukang putih sampah, ya Allah mudahannya sugih. Ada orang pulang tukang beca, ulun doakan mudahannya sugih. Ada orang nang pina ulun lihat sangat memerlukan harta, ulun doakan sugih. Ternyata ujar sidin, ulun nang disugihakan oleh Allah Ta'ala karena ulun mendoakan orang-orang lain sugih. Masya Allah, doa itu pantulannya kepada diri kita. Makanya bila kita mendoakan orang kada baik tuh, kodah kita tanah kada baik kita. Nah, makanya doakan yang baik-baik dia, yang baik-baiknya doakan. Orang memusuhi kita, doakan yang baik-baik dia. Apalagi orang yang baik lawan kita, doakan yang lebih baik lagi kepada mereka itu. Kemudian hadis yang ke-53, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la akulu wa ana muttaqi. Ujar Nabi, aku tidak makan dalam keadaan bersandar tangan. Ini muttaqi macam. Muttaqi itu kalau dalam bahasa Arab itu macam-macam gayanya. Ada yang kayak ini, ada yang bilang makan sambil kayak ini, ini makan para raja, makan orang-orang yang sombong, makan orang-orang yang beragak, sambil makan, apalagi sambil dikipasi, masya Allah, yang lain sambil bersandar tangan ke belakang, itu ngaranya ittika. Itu sangat tidak disukai di dalam Islam. La akulu wa ana muttaqi. Aku tidak makan, ujar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan bersandar tangan seperti itu. Nah,
Kalau orang kita mengguru kekanyangan, bakal kekanyangan itu lain pulang kisah. Ini artinya makan aja sudah berlebihan benar. Insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amuka illa taqi. La tusahib illa mu'min. Jangan sampai ujar baginda Muhammad kalian itu kenapa? Yang menjadi teman kalian itu usahakan ujar Nabi adalah orang-orang yang beriman. Karena kita ini cepat sekali terjangkit, cepat benar kita ini terjangkit lawan orang yang ada di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita melakukan hal yang kada baik, sedikit banyaknya kita terumpat juga kita. Nah, makanya kita tuh disuruh untuk memilah dan memilih kawan, cari kawan yang terbaik. Cari kawan yang baik, yang bila kita salah ditegur, lah amun kita bujur, ini memberi semangat lawan kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Mana kita? Tapi ngalih bang mencari kawan yang itu. Dapatnya kita wahidi kawan, bila kita dapat nikmat mudahan lakas habis nikmatnya. Nah, lakas hilang nikmat yang kayak itu ada. Orang mendoakan doa yang baik yang rata. Makanya manakala kita memilih teman itu teman adalah teman-teman yang baik, maka beruntung. Wala ya'kul ta'amuk illa taqi. Dan jangan sampai ada orang yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan yang kita dengar dapat kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita doakan kepada guru kita, Guru Hudari. Sidin masuk rumah sakit. Ujar tadi. Sebelum duhur tadi. Masuk rumah sakit ya. Sultan Suryan Syah. Kita doakan Sidin, mudahan Sidin lakas disediakan oleh Allah dengan berkat surah Al-Fatihah bisri Nabi wa ali Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.